Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bunda Lolo Formosa. Semoga kita semua saat ini diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, halal barokah, dan kebahagiaan tentunya. Amin, Allahumma amin. Nah, Bunda saat ini ingin berkisah atau membagikan alkisah dari perjalanan Bunda nol ya, dari nol artinya dari kecil, dari semasa Bunda ingat ya. Kita mengenang momen-momen saat itu hingga terkenang karena menurut Bunda alkisah Bunda itu sangat penuh cerita yang sedih ya dari kecil. Tapi jangan nangis ya, ini hanya sebagai perjalanan hidup. Jadi kita hidup ini adalah ujian ya. Kalau kita sadar dengan itu, kita insya Allah akan menerima dengan ikhlas dan tidak ada beban batin dalam kehidupan ini. Nah, semoga apa yang Bunda jalanin dari kecil, perjalanan Bunda dari kecil hingga saat ini bisa memberikan semangat untuk siapa saja ya, untuk siapa saja yang mungkin punya kehidupan yang perjalanannya sedih ya, yang perjalanan hidup itu tadi sedih. Jadi sedih itu sebenarnya tergantung sih, sedih bahagia itu tergantung, relatif tergantung kita yang menjalani. Tapi ini hanyalah cerita ya, hanyalah cerita dan nyata, bukan hanya cerita ya. Ini adalah alkisah nyata seorang kecil yang hingga sampai saat ini di pertengahan usia. Nah, bagaimana ceritanya? Yuk kita ikutin terus jalan cerita Bunda. Semoga sahabat hatiku akan bisa terhibur dengan cerita-cerita ini dan akan memberikan motivasi untuk kita yang lemah menjadi semangat. Oke, ikutin yuk alkisah guys. Kita bercerita membuka hati dulu supaya hati kita lapang, supaya kita tidak nangis ya. Jadi seingat Bunda dari kecil ya, Bunda kala itu umur 5 tahun, itu kelas 5 SD lah. Kalau kita kelas 5 SD cerita itu sudah tidak akan lupa. Jadi jalan cerita perjalanan dari kelas 5 SD sampai sekarang itu saya tidak lupa ya, Bunda tidak lupa sama sekali. Jadi Bunda dari kelas 5 SD itu dulu sudah merasakan bahwa kehidupan Bunda itu tidak seperti anak-anak yang lain. Bukan saya menyalahkan orang tua ya, tetapi memang semua itu adalah kondisi perekonomian. Jadi Bunda ingat kala itu setiap hari raya anak-anak memakai baju baru atau gimana gitu. Ingat. Jadi Bunda tidak bisa seperti mereka. Tidak seperti mereka yang mendapatkan gimana tak kalau anak kecil setiap hari raya beli baju baru begitu ya. Nah, dari situlah Bunda merasakan bahwa nasib Bunda beda dengan teman-teman yang lain gitu. Nah, akhirnya perjalanan itu sampai menuju ke usia 12 tahun ya. Ini saya potong gitu aja. Dari usia 12 tahun orang tuaku pergi semua. Jadi orang tuaku pergi semua. Kala itu saya ditaruh di pondok pesantren ya. Dengan orang tuaku saya ditaruh di pondok pesantren
Jadi sekolah bunda itu kala SD itu sudah di pondok pesantren. Jadi cuman SMP-nya itu awal mulanya tidak sekolah di umum ya, di pondok pesantren. Nah, setelah di pondok pesantren belum 1 tahun itu ada kejanggalan perasaan itu tidak enak gitu. Kenapa kok tidak ada kiriman, nggak ada orang tua aku, biasanya bapakku datang setiap bulan kok nggak ada datang. Nah akhirnya karena bunda sudah merasa kehabisan apa-apa ya, akhirnya bunda pinjam uang teman dan pulang sendiri. Dulu bisa pulang sendiri di pondok pesantren, dari pondok pesantren ke rumah itu bisa pulang sendiri, walaupun agak jauh tapi mengerti naik kendaraan begitu dulu. Nah setelah sampai rumah, ternyata apa yang bunda lihat kenyataan di rumah itu, rumah bunda itu sudah tidak ada. Jadi orang tua bunda pun, orang tua bapakku ya, bapak bunda itu sudah tidak ada di rumah, dan semuanya pokoknya sudah berubah. Rumah bunda pun sudah tidak ada dan diganti dengan rumah kecil mungil begitu. Bunda masih kecil, jadi ya hanya menangis gitu aja, nggak bisa bicara apa-apa karena masih usia segitu, masih 12 tahun ya. Nah setelah itu bunda bertekad diri, walaupun di rumah kondisi perekonomian seperti itu, pokoknya bunda ingin sekolah. Nah akhirnya bunda masuk di SMP Islam juga di daerah bunda itu. Nah setelah bunda sekolah kelas 2 masuk ke kelas 3, kelas 2 ya, dari kelas 1 naik ke kelas 2 itu ibu bunda juga pergi. Jadi bunda di rumah sendiri. Ibu bunda pergi juga, pergi ke luar Jawa ke kakak saya. Jadi bunda di rumah itu sendiri dengan satu saudara, itu saudara angkat pun nggak pernah tidur di rumah, jadi dia tidur di masjid setiap hari. Itu anak saudara angkat dulu yang dirawat juga orang tuaku dari kecil begitu. Alkisah seperti itu. Nah lama-lama bunda tetap bertahan sekolah walaupun tidak ada siapa-siapa di rumah ya. Kala itu sekolah gratis karena yayasannya dulu orang tua saya juga ikut menjadi pengurus yayasan itu. Jadi bunda sekolah digratiskan begitu dulu sekolahnya, masalah SPP. Nah akhirnya sampai melalui beberapa cerita ya, tidak usah bunda ceritakan di sini. Akhirnya bunda menikah. Akhirnya bunda menikah, itu pun sendiri, menikah itu sendiri. Yang datang hanya kakak kandungku sebagai wali. Karena dengan kondisi yang kepepet seperti itu, saya merasa saya sudah jadi wanita yang remaja ya. Saya merasa tidak aman hidup sendiri. Sebenarnya saya bukan tidak punya saudara, keluarga banyak ya. Cuman mungkin dari kepribadian saya itu tidak bisa ikut keluarga begitu. Jadi saya ingin mandiri. Dari kecil memang pikiran saya sudah begitu. Saya tidak ingin ikut keluarga, saya ingin mandiri. Begitu aja dari kecil sudah. Jadi pikiran itu sudah dasar dari kecil. Saya memang inginnya sendiri, jadi ingin berdiri sendiri. Jadi saya nggak bisa ikut keluarga, nggak bisa. Jadi waktu itu nenek pun masih, bule-bule Pak Le ada dekat-dekat, tapi saya sendiri yang tidak mau ikut mereka gitu. Saya nggak bisa. Nah akhirnya saya memutuskan untuk menikah saja daripada saya ikut keluarga saya. Mendingan saya menikah. Nah menurut saya menikah akan lebih baik begitu. Akhirnya saya menikah dan itu tadi saya buka usaha kecil-kecilan, bertahan sampai 23 tahun pernikahan saya. Nah saya dikaruniai 1 anak gitu. Nah mengapa akhirnya perjalanan sebegitu panjang
Terus akhirnya Bunda ke luar negeri, yaitu tadi karena ya kisah dari kecil seperti itu, karena perekonomian. Terus akhirnya sampai ke luar negeri pun akhirnya ya hanya karena perekonomian, ya hanya perekonomian. Dan Bunda memang punya kepribadian yang mandiri, jadi Bunda tidak ingin katakan tidak ingin merepotkan siapa-siapa begitu. Saya yakin saya punya pikiran mandiri dan saya bisa, insya Allah saya kuat. Itulah kepribadian dari Bunda, tekad Bunda seperti itu ya, dari kecil sudah seperti itu, sehingga seakan-akan sekarang ini sendiri itu tidak ada masalah ya. Jadi kayak sahabat-sahabatku tidak perlu cengeng ya kalau punya perjalanan hidup seperti itu, seperti jalan kisah Bunda tadi. Jadi Bunda dulu di rumah sekolah itu sendiri ya, sendirian ya, pokoknya makan tidak makan bagaimana wis, pokoknya Bunda bertahan. Akhirnya karena takut hidup sendiri akhirnya menikah, itu tadi. Begitu dulu cerita dari Bunda Alkisah dari kecil ya, sehingga menikah seperti itu perjalanannya. Semoga bisa menjadikan motivasi untuk seorang siapa saja yang mempunyai hati kecil, yang berkecil hati, jangan berkecil hati. Pastikan kita adalah punya Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut sendiri, tidak perlu takut tidak bisa makan atau apa. Kita punya Tuhan. Kita berusaha dan berdoa. Begitu dulu, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.